Pemirsa, kebanyakan orang beranggapan bahwa pengeluarannya di masa pensiun akan lebih jauh berkurang dibandingkan dengan pengeluarannya di saat sebelum pensiun. Benarkah demikian? Bersama saya Chandra Dewi, kita akan membahasnya tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife saya telah ditemani oleh Bapak Legowo Kusumonegoro, Presiden Direktur dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Legowo. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Legowo, ini benar tidak sih pengeluaran di masa pensiun akan mengalami penurunan dibandingkan sebelum pensiun? Itu adalah mitos atau perkiraan kebanyakan orang. Jadi setelah pensiun diharapkan pengeluaran kita akan lebih kurang, dengan harapan cadangan uang pensiunnya jadi lebih panjang gitu ya, lebih banyak. Tapi apa benar dia turun secara total? Memang kalau kita lihat pos-pos tertentu ada pengurangan, misalnya transportasi karena tidak lagi ke kantor. Betul. Pasti turun. Komunikasi juga ya, handphone dan sebagainya itu pasti turun. Rekreasi atau makan di luar, kalau kita ngantor biasanya makan siang di luar dan sebagainya itu kemungkinan besar berkurang. Pakaian, sepatu juga mungkin berkurang. Biaya pendidikan juga harusnya berkurang gitu ya. Namun ini harus dicermati karena usia pensiun kita tuh muda ya, 55 tahun. Banyak pensiunan yang memasuki usia pensiun masih memiliki anak yang belum selesai sekolahnya gitu ya. Jadi biaya pendidikan belum turun semuanya gitu. Tapi selain yang turun, ini ada juga pos-pos yang meningkat gitu ya. Jadi ini sebenarnya pola konsumsinya kita yang bergeser begitu atau bagaimana? Pola konsumsinya bergeser. Jadi misalnya yang kita biasa di luar rumah kan di kantor, sekarang lebih sering di rumah. Artinya biaya utilitas ya, listrik karena kita pakai AC di rumah itu pasti lebih naik. Kemudian biasanya kalau kita di rumah melihat yang biasanya melihat sesuatu yang tidak beres di rumah, kita anteng-anteng aja. Setelah kita udah pensiun, keluar tuh ide-ide untuk renovasi rumah, renovasi taman dan sebagainya. Jadi banyak pengeluaran yang berkaitan sama kita tinggal di rumah. Oke, ini justru banyakkan orang tidak menyadari ya bahwa pos pengeluaran justru akan banyak juga di dalam rumah ya. Betul, tanpa disadari. Dan itu besar ya, biasanya kalau renovasi kan biasa biayanya besar. Konsumsi lainnya adalah juga makanan ya. Makanan harusnya kan makin sedikit ya, semakin usia makin lanjut biasanya makanannya makin sedikit. Dan kita juga jarang jajan di luar biasanya jarang kan? Jajan di luar. Tetapi ternyata bagaimana? Semakin kita usia lanjut, kita lebih milih biasanya makannya. Makan lebih sehat, lebih bergizi. Sehingga biasanya yang bergizi, yang sehat itu lebih mahal. Jadi kalau biaya makanan malah bukannya turun, tapi malah seringkali naik. Jadi ada rumah, biaya konsumsi yang justru semakin meningkat di saat pensiun ini Pak ya. Betul. Kiranya apa lagi yang menjadi meningkat nantinya? Yang penting juga kesehatan. Jadi dengan semakin nambahnya kita usia, kondisi kesehatan kita tidak seperti yang dulu, seperti muda. Dan kita tahu bahwa biaya kesehatan itu larinya atau makin mahalnya lebih cepat daripada laju inflasi yang kita biasa kenal gitu ya. Biaya kesehatan itu mahal sekali. Jadi semakin kita lanjut usia, biaya untuk kesehatan itu banyak sekali. Itu meningkat banyak. Jadi terkait pernyataan pengeluaran di masa pensiun pastinya menurun, itu cuma mitos ya Pak ya? Cuma mitos. Jadi memang pos-pos tertentu ada yang turun, tapi ada pos-pos lain yang naik. Jadi kalau secara di total sebetulnya tidak berubah. Bahkan mungkin akan meningkat. Nah, jadi apa saran dari Manulife Asset Management Indonesia kiranya bagi pemirsa yang menyaksikan di rumah ini Pak? Jadi berkaitan sama cadangan uang untuk pensiun, kita jangan berharap terlalu besar bahwa kita bisa mengurangi pengeluaran setelah pensiun. Kecenderungannya adalah sama atau bahkan malah meningkat. Itu saja Mbak. Jadi perhitungannya harus lebih teliti dan cadangkanlah uang lebih banyak lagi, mumpung kita masih dalam usia produktif. Dan kiranya berapa besar cadangan yang harus kita persiapkan ini Pak Legowo? Paling tidak 10% dari penghasilan kita setiap bulan, lebih banyak, lebih baik. Oke, dan kiranya kita harus persiapkan untuk berapa tahun nih? Karena masa pensiun pastinya kita tidak bisa menakar ya berapa usia kita nantinya. Betul, kalau di episode kita yang lalu kita telah sampaikan bahwa untuk orang Indonesia rata-rata dibutuhkan cadangan 26 sampai 31 tahun. Oke, itulah dana yang kiranya harus dipersiapkan. Silakan dihitung ya. Silakan dihitung. Masing-masing pastinya akan berbeda. Terima kasih Pak Legowo atas kehadiran dan informasinya. Dan demikianlah pemirsa Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh